Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pagi hari ini masih berkaitan dengan masalah takwa, di mana di dalam kitabnya pengarang kitab mengemukakan inna qaulahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih mansukhun biqaulihi fattaqullaha mastata'tum wa qala ba'duhum al-ayatus saniyatu mubayyinatun lil muradi minal ayatil ula la nasikhatul laha wa hadza huwa as-sawabu insyaallahu ta'ala. Jadi dikemukakan bahwa sesungguhnya firman Allah Ta'ala yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, mansukhun itu dinaseh atau diganti biqaulihi dengan firman Allah Ta'ala fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Jadi ini memberikan indikasi bahwa firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih ini sangat berat untuk dijalankan. Sangat berat untuk dijalankan. Oleh karena itu ada pembahasan yang pertama mengemukakan wala yastati al-abdu walau kana lahu alfu alfi nafsin ila nafsihi wa alfu alfi umrin ila umrihi ayyatakillah haqqa tuqatih walau anfaqo jami'a zalika fi ta'atillah wa maha bihi. Jadi tidaklah sekali-kali seorang hamba itu akan mampu. Tidaklah sekali-kali seorang hamba itu akan mampu meskipun ada baginya 1 juta jiwa ditambah dengan jiwanya 1 juta ditambah 1 berarti 1 juta 1. Wa alfu alfi amru wa alfu alfi umrin, dan 1 jiwa umur ila umrihi kepada umurnya, meskipun ada itu semua ayatakillah, dan dia bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih walau anfaqo jami'a zalika, meskipun dia menafkahkan semua yang demikian itu, jiwanya yang 1 juta jiwa, umurnya yang 1 juta umur, panjang sekali ya. Meskipun dia menyedekahkan atau menginfakkan semua yang demikian itu fi ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah, wa mahabihi, dan mencinta Allah, pasti seorang hamba itu tidak akan mampu. Dalam rangka ittaqullaha haqqa tuqatih, seorang hamba itu tidak akan mampu. Oleh karena itu ada ulama yang mengemukakan bahwa firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih itu diganti, dinasah dengan fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kalian sekemampuan kalian. Sekemampuan kalian. Orang-orang ini kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda satu sama lain. Bang Jid mungkin akan berbeda dengan Bang Alam kemampuannya untuk bertakwa. Saya dengan Pak Delaman mungkin berbeda, Tati dengan yang lain mungkin berbeda ya. Sehingga oleh karena itu dalam rangka takwa kepada Allah dikemukakan fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kalian sekemampuan kalian. Sekemampuan kalian, sekuat kalian. Gitu. Ya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama telah mengatakan al ayatus saniyatu mubayyinatun, bahwa ayat yang kedua ini adalah sebagai penjelasan
Yang fattakullah mastata'tum itu adalah sebagai penjelasan daripada ittaqullah haqqa tuqatih. Ini sebagian ulama mengemukakan begitu. Al ayatus saniyatu mubayyinatun. Ayat yang kedua yaitu fattakullah mastata'tum adalah sebagai penjelasan. Al muradu minal ayatil ula, bagi maksud daripada ayat yang pertama. Nah, ayat yang pertama itu apa? Ittaqullah haqqa tuqatih. Itu ayat yang pertama. Nah, ayat yang kedua fattakullah mastata'tum adalah penjelasan daripada ayat yang pertama. Sehingga la nasikhatun laha, tidak ada nasikh, tidak ada penggantian ayat di dalam perkara ini. Jadi sekali lagi adalah bahwa fattakullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sekuat kalian, sekemampuan kalian. Itu adalah penjelasan bagi firman Allah, ittaqullah haqqa tuqatih, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Ya, sehingga menurut sebagian ulama tersebut nggak ada itu cerita nasikh, nggak ada cerita penggantian ayat, tidak ada cerita penggantian ayat. Wahada, dan bermula ini ya, wa as-sawabu insyaallahu ta'ala. Jadi ini yang benar ya, yang tidak ada nasikh, tidak ada penggantian itu, ini yang benar insyaallah jika Allah mengizinkan. Jadi sudah biasa kalau terjadi penafsiran kemudian ada perbedaan pendapat, itu sudah biasa di tengah ulama. Sehingga kalau kita menyadari itu, kita akan memiliki jiwa toleransi satu sama lain, tidak pernah menganggap dirinya paling baik, tidak akan pernah menganggap dirinya paling benar gitu. Karena apa? Sudah menjadi hal yang biasa, baik di dalam penafsiran, kitab tafsir maupun dalam fikih, pasti ada perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Bagaimana kita menyikapinya? Harus saling menghargai, harus saling menghormati satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, salah satu takwa itu adalah menyambung silaturahmi. Kan dikemukakan takwa itu apa sih? Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Itu takwa. Takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Silaturahim itu memang diperintahkan oleh Allah. Sehingga kalau kita menjalankan silaturahim, kita telah menjalankan salah satu sisi daripada ketakwaan. Nih, nanti di menjelang di akhir Ramadan, di awal Syawal, kebiasaan dan budaya daripada umat Islam di Indonesia saling berkunjung satu sama lain. Itu juga disebut dengan silaturahim, menyambung rasa cinta dan kasih sayang antar keluarga, antar saudara, antar sahabat, dan yang demikian itu dianjurkan dan sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat daripada satu hadis an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu, akhraja as-saikhani. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahim, menyambungkan kekerabatan. Diawali dengan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya barang siapa yang tidak mau menjalankan silaturahim, dia enggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kan gitu kan, kalau dibalik kan begitu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Oleh karena itu barang siapa yang tidak mau
Yang tidak mau menyambung silaturahim, hakikatnya dia nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Gitu kan? Ini hadis ini dikeluarkan oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah pasti ada faedah. Apa yang diperintahkan oleh Allah pasti ada keuntungan dan manfaat serta keutamaan. Sini dikemukakan An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah ridho kepada Anas bin Malik. Qala, dia berkata, Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini kalau kita menemukan kata-kata muttafaqun alaih, berarti hadis ini dikeluarkan oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang memang kesahihannya sangat diakui oleh dunia. Para ulama sangat mengakui hadis-hadis beliau yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, barang siapa yang suka diluaskan di dalam rizkinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan untuknya di dalam asarnya. Di dalam asar ini ada yang menerjemahkan di dalam umurnya. Dan barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, fal yasil rohimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Bang Jid, umurnya mau panjang? Mau, tapi panjang dalam taat ya, bukan panjang dalam maksiat. Siapa juga pengen umur yang panjang? Kayak gitu. Pengen diluaskan rezeki, siapa juga mau diluaskan rezeki? Jangankan kita yang masih normal, ya. Semua orang pasti berkeinginan untuk rezekinya diluaskan. Semua orang pasti berkeinginan untuk umurnya dipanjangkan. Bagaimana cara mendapatkan yang demikian itu? Maka Rasulullah mengemukakan fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Insya Allah. Ya kalau kita ambil bodohnya aja nih, kita bertamu atau bersilaturahim ke keluarga kita di mana jauh, katakan. Ya masa air kagak keluar. Ya. Masa air kagak keluar, sama tamu kagak dikasih air. Masih dikasih. Apalagi udah lama nggak ketemu, mungkin bukan hanya sekedar air, makan juga pasti disediain. Udah makan di sini aja, kita kan udah lama kagak ketemu. Udah makan di sini aja. Kan gitu. Kadang-kadang kita mau pulang nggak dikasih ongkos, nih ongkosnya, nah gitu. Itu kan rezeki semua. Itu rezeki, walaupun sekedar air, walaupun sekedar makanan, walaupun sekedar ongkos buat balik pulang, itu juga rezeki. Asbab kita menyambung silaturahim ke keluarga kita, ke saudara kita, ke kerabat kita. Kemudian bagaimana dengan asar? Nah, asar ini ada dua pendapat. Asar. Tadi kan dikemukakan wa yunsa'alahu fi asarihi, dan barang siapa yang ingin atau suka dipanjangkan di dalam asarnya, maka ada yang menerjemahkan dengan umurnya. Tapi ada yang juga mengemukakan bukan dengan umur, tapi asarnya yang diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Karena umur itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Ada satu riwayat mengatakan ketika bayi itu 4 bulan ditiupkan ruhnya, maka di situ ditentukan ajalnya. Hari kapan kita meninggal. Ya kan, tanggal berapa kita meninggal, tahun berapa kita meninggal, bulan apa meninggal. Artinya sudah.
Sehingga ketika orang itu berpendapat seperti itu, ada ulama yang berpendapat begitu, yang dipanjangkan itu bukan umurnya tapi asarnya. Misal kita pergi ke keluarga kita atau saudara kita yang jauh di Bandung katakan, terus kita juga pergi ke keluarga kita yang kita kunjungi katakan di Kalimantan katakan. Nah itu akan menjadi asar. Menjadi asar si bekas-bekas nafaktilas bahwasanya kita pernah berkunjung ke Bandung bersilaturahim. Kita pernah bersilaturahim ke Kalimantan. Dulu nih Babelo masih hidup. Ini nih. Ini anak cucu cerita nih. Dulu nih Babelo masih hidup, udah kemari, udah ke Bandung. Ya, udah ke Bandung. Kata orang Bandung yang kita kunjungin. Asar itu namanya juga. Asar. Nafaktilas. Ada bekas-bekas bahwasanya babenya dulu pernah ke Bandung. Temennya di Kalimantan bilang ketika anak cucunya berkunjung ke Kalimantan atau orang Kalimantan balik ke Jakarta nemuin keluarga temennya yang udah meninggal. Dulu nih Babelo pernah ke rumah saya di Kalimantan silaturahim. Ya kan begitu? Nah ini pun namanya asar. Jadi asarnya diperpanjang. Asar diperpanjang. Dulu pernah ke Bandung, dulu pernah ke Kalimantan. Kalau kita nggak pernah bersilaturahim ke Bandung, nggak ada asar kita ke Bandung. Apa mau diceritain? Orang kagak ke Bandung. Kalau kita nggak pernah ke Kalimantan, nemuin teman kita di Kalimantan, apa yang diceritain? Orang dia nggak ke Kalimantan, kan asarnya tidak ada ke Kalimantan. Nah, oleh karena itu, bahwa yang dimaksud dengan asar di sini adalah bekas-bekas atau sisa-sisa atau napaktilas, tanda-tanda bahwasanya dulu dia telah melaksanakan silaturahim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah silaturahim, faedahnya luar biasa. Faedahnya luar biasa. Oleh karena itu, setiap Syawal ini menjadi adat dan kebudayaan muslim. Ya. Muslim di Indonesia ada yang pulang mudik ya silaturahim, nemuin emak bapaknya, nemuin saudara-saudaranya di kampung, nemuin teman-temannya di kampung, silaturahim. Dan ini harus didawamkan, harus dibiasakan menjadi satu kebiasaan yang baik. Karena apa? Banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari silaturahim. Ini adalah sebagian yang kita dapatkan daripada keuntungan tersebut. Pertama, bahwa orang yang bersilaturahim, menyambungkan hubungan silaturahim, berarti dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang bersilaturahim, menyambung hubungan silaturahim, rizkinya akan diluaskan, asarnya akan dipanjangkan, umurnya akan dipanjangkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.